terancam. Perhatikan kata-kata terancam ini, bukan memastikan. Awas, tidak ada di antara ahli sunnah ketika ada saudaranya yang terjatuh dalam kebid'ahan, di dalam penyimpangan, langsung divonis bahwa dia ini adalah calon penghuni neraka. Nggak ada. Kalau diancam, iya, sebagaimana ahli maksiat jamaah. Antum ahli maksiat misalnya, Allah misalnya mengatakan dalam surah An-Nisa, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, maka sama saja dia ini sedang memakan api neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau ada tetangga antum, dia makan hartanya anak yatim, dia mengambil hartanya anak yatim dengan cara yang zalim, berani nggak antum mengatakan dia ini calon penghuni neraka? Tidak, tapi dia terancam. Paham maksudnya? Dia terancam. Sampaikan hadis-hadisnya, karena bisa saja dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa nggak? Bisa. Atau dia bertobat, bisa saja. Nggak boleh memastikan, oh ini fulan ini ahli bid'ah, ini pasti di neraka ini. Antum kalau ingin tahu calon-calon penghuni neraka, fulan itu lihat kan, ketok rai ini kurang rai neraka. Nggak ada ahlu sunnah berucap seperti itu. Kalau disampaikan ancamannya, untuk supaya dia berhenti dari kesesatannya, sampaikan ancamannya bahwa perbuatanmu ini bisa mengakibatkan kau masuk ke dalam neraka. Ini bukan memvonis ya, tapi mengapa? Memberikan ancaman. Contoh lain misalnya, Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat fa kharajat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Kata Nabi, wanita siapapun yang pakai wewangian, ya, pakai wewangian, kemudian dia keluar rumah dan wanginya ini tercium oleh suatu kaum, maka wanita ini disebut apa sama Nabi? Apa? Zania, pezina, pelacur. Disebut zania. Sahih hadisnya. Antum lagi duduk-duduk di rumah atau lagi duduk-duduk di mana gitu. Kemudian ada Mbak Fulanah lewat. Ya, ada Mbak Fulanah lewat. Baunya wangi luar biasa itu. Kala mayit. Iya, mayit lah wangi ya. Kala jenazah. Wangi luar biasa. Ya, jarak 2 kilo itu sudah tercium baunya, insyaallah. Nah, ketika antum mengetahui ada seorang wanita yang baunya wangi luar biasa, boleh nggak antum sebut wanita itu dengan zaniyah, pelacur? Boleh? Hadisnya sahih. Nabi bersabda, ya sama. Hadisnya sahih. Boleh jamaah? Nggak boleh. Tapi antum sampaikan hadisnya. Antum sampaikan supaya dia ini terancam, supaya wedi dia ini, takut, dan dia akhirnya berhenti dari perbuatannya. Kan gitu. Supaya dia berhenti. Sama seperti bungkus rokok. Bungkus rokok ditulis apa? Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, hamil, gangguan kehamilan. Sekarang merokok membunuhmu. Itu vonis atau ancaman? Ancaman. Karena ya nggak semua orang yang ngerokok itu pasti divonis kanker. Tidak semua orang yang ngerokok itu divonis serangan jantung. Tidak semua orang yang perokok itu divonis impoten. Tapi disampaikan ancaman-ancamannya. Paham ya? Kita yang mengatakan bahwa merokok itu dapat menyebabkan kanker, apakah jamin kita ini sehat? Sama seperti kita mengatakan bahwa fulan ahli bidah,
fulan jatuh di atas kebid'ahan, apakah menjamin kita ini pasti masuk surga? Enggak. Paham ya perbandingannya jamaah? Nah, ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang.